Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Mari sama-sama siapkan hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita satu dalam doa. Sebab Kau baik, terima kasih. Kau sangat baik, teramat baik dalam setiap kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami menikmati kemurahan anugerah yang Tuhan percayakan. Inilah kami dengan pujian kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang siap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Mari bawa hatimu menyembah hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, bersyukurlah di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, segenap hati kami mengucap syukur sebab Kau baik dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang dahsyat luar biasa. Mari membawa hati menghampiri Tuhan dengan hati bersyukur. Amat baik Tuhan. Kami nikmati Kau Tuhan, bersyukur. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin.
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dari tempatmu Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Dalam segala kondisi keadaanmu, sembah Yesus. Aku ada hari ini, Kau baik Tuhanku, teramat baik. Kami lewati bersama Tuhan. Kami jalani bersamamu Tuhan. Syada bakara labaya labas. Haleluya. Kau teramat baik. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu bagiku. Ya Tuhan, glory, glory Yesus. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan, menuntun langkah kami. Glory bagi Raja yang mulia. Hati kami bersyukur bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, kami melewati. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Tetap percaya bersama Yesus Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Shalom guys, dimanapun berada, selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore dan pukul 5 pagi, rutin setiap Senin sampai Jumat. Semuanya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus makin besar, aku harus makin kecil. Biarlah live streaming kami setiap hari Senin sampai Jumat dimanapun di platform media sosial kami, di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok, semuanya bisa memberkati orang banyak, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus, dan kembali berbalik pada Yesus, datang pada Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini, saat ini, malam hari ini, Kau pertemukan kami, hamba-Mu dengan jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami ingin menekan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menegur kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbaiki kelakuan hidup kami, dan menuntun kami dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu ini dengan pengurapan yang daripadamu, biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Engkau yang di depan. Engkau harus makin besar, kami harus makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, kita langsung membuka Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Guys, pernahkah guys kehilangan pekerjaanmu, kehilangan sukacitamu pada saat engkau baik-baik saja, tiba-tiba engkau di PHK, pertemananmu tiba-tiba ditinggalkan, relasimu. Nah ini, kau harus bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini diambil? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Ini yang terjadi di kehidupan nyata saat ini. Kita merasa ditinggalkan, dijauhi, usaha kita berangkut, pekerjaan kita hilang, semuanya merasa kenapa ini bisa terjadi. Nah, di tengah semua ini muncul pertanyaan jujur. Tadi saya katakan, mengapa? Apakah Tuhan tidak peduli dengan saya ini? Nah guys, perumpamaan yang Yesus katakan
soal kebun anggur ini, soal pokok anggur ini, yang memangkas pohon anggur yang sehat ini bukan karena tidak peduli, tapi justru karena ia mau supaya pohon anggur ini berbuah lebih banyak. Amin. Itulah gambaran yang Yesus lakukan untuk menjelaskan bahwa Tuhan lakukan dalam hidupmu, memangkas semua hal-hal yang bukan dari Tuhan. Hal-hal yang bukan seperti Yesus dipangkas untuk engkau serupa dengan Kristus. Amin. Pemangkasan itu bukan hukuman. Pemangkasan itu bukan hukuman. Itu tanda bahwa Tuhan serius dengan masa depan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pemangkasan itu bukan hukuman, tapi itu tanda bahwa Tuhan Yesus serius dengan hidupmu, dengan masa depan. Tema saya malam hari ini itu Tuhan sedang memproses, bukan mengabaikan. Tuhan sedang memproses, bukan mengabaikan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, bukan tanda ia meninggalkan kita. Itu tanda ia sedang membersihkanmu untuk makin serupa dengan dia. Nah guys, di malam hari ini saya mengingatkan, Tuhan mengingatkan juga bahwa kita harus tinggal dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 5 di sini dikatakan juga, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi jika kita terhubung dengan Yesus, connected in Jesus, kita akan berbuah banyak. Akan ada buah boro, akan ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan terang dunia. Itu maksudnya kita untuk Tuhan utus. Orang melihat kelakuan kita, tindakan kita, ucapan kita, nama Bapa di surga ditinggikan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, ada 3 kebenaran dalam Yohanes 15 ayat 2 ini. Ada 3 kebenaran dalam Yohanes 15 ayat 2 ini. Yang pertama, setiap ranting yang berbuah. Setiap ranting yang berbuah maksudnya ini pemangkasan terjadi pada sesuatu yang sudah berbuah. Yang sudah berbuah artinya kamu sudah diakui. Kamu sudah berbuah, berbuah lebat, bertumbuh, berkarakter dalam Kristus. Bukan dibuang, tapi kamu sudah berbuah. Sudah menghasilkan buahnya. Kamu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang saja dikerjakannya diperbuat berhasil. Itu dalam Mazmur 1 ayat 3. Nah guys, dibersihkannya di sini katakan dibersihkannya. Tadi dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkannya ini adalah kata Yunani katairo yang berarti memurnikan, membersihkan. Tujuannya bukan untuk merusak tapi untuk memperbaiki. Dibersihkan berarti untuk memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki karakter kita, ucapan kita, tindakan kita, dan pikiran kita serupa dengan Kristus. Saat kita lahir baru, manusia batiniah kita diubahkan, sudah diubahkan menjadi hati yang baru, tapi karakter kita masih memiliki karakter lama. Itu butuh proses, butuh dipangkas. Berat memang meninggalkan dosa-dosa lama, berat meninggalkan masa lalu. Tindakan kita, ucapan kita berat, kadang-kala malu, masih tarik ulur, masih gak mau lepas sungguh-sungguh, masih mau di abu-abu. Akhirnya itu yang menghentikan langkah kita untuk berbuah. Nah, kita berbuah ini dipangkas ini untuk memperbaiki. Amin. Dibersihkan untuk memperbaiki supaya ia lebih banyak berbuah. Maksudnya ini ada tujuan di setiap pemangkasan atau pembersihan. Tuhan tidak memangkas tanpa visi. Tuhan memangkas karakter-karaktermu dengan rancangan-rancangannya. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, mari kita di sini untuk siap dipangkas, siap dibersihkan, supaya kembali berbuah lebih banyak lagi, berkarakter Kristus lagi. Amin. Nah, dalam poin pertama saya ingin mengatakan pada guys bahwa Tuhan memangkas dengan tangan tukang kebun yang ahli. Kenapa digambarkan peristiwa kebun anggur ini? Karena di zaman itu banyak kebun anggur di tanah Israel. Nah, lebih gampang supaya jemaat atau murid-murid atau siapapun yang mendengar ajaran Yesus, mereka lebih gampang menerima perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Nah, contohnya Tuhan memangkas dengan tangan tukang kebun yang ahli. Ayub misalnya, Ayub kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya hampir mati. Teman-temannya menyimpulkan bahwa Ayub berdosa.
Tapi di akhir cerita, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang dari kehidupan Ayub. Baik anak-anaknya, kekayaannya, sakit penyakitnya disembuhkan. Tuhan memulihkannya 2 kali tadi saya katakan. Proses itu bukan hukuman. Proses itu kepada Ayub bukan hukuman, tapi pemurnian, pemangkasan bahwa dia harus makin bergantung pada Tuhan, bergantung pada Yesus. Di tengah kelemahanmu, kesusahanmu, kesulitanmu, engkau harus terus bergantung pada Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita, Juru Selamat kita yang hidup, sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, sumber segala penghiburan. Kita harus bergantung seperti itu. Pemangkasan yang Tuhan lakukan selalu berdasar kasih, bukan kemarahan atau pengabaian. Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berbunyi, Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya adalah dalam kondisi kesusahanmu, kelemahanmu, kesedihanmu, kekhawatiranmu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam setiap permasalahanmu pasti ada maksud Tuhan untuk engkau di ujung sana ada kebahagiaan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada pengharapan dalam Kristus. Jika engkau terus fokus pada Yesus, maka engkau tidak akan terombang-ambing di dunia ini, tidak akan terpengaruh dengan angin dan ombak seperti Petrus lakukan. Dia akan tenggelam. Tapi ingatlah, tangan Yesus lebih cepat dari tangan Petrus. Tangan Yesus lebih cepat dari masalah-masalahmu. Tangan Yesus lebih cepat dari pergumulan-pergumulanmu. Amin. Nah, tukang kebun di sini ada Yesus itu sendiri, tahu persis ranting mana yang harus dipangkas dan seberapa banyak. Tuhan tahu semua itu, seberapa banyak harus dipangkas emosimu, kekhawatiranmu, kata-katamu, tindakanmu, ucapan-ucapanmu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dosa-dosamu Tuhan pangkas untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dalam Ibrani 12 ayat 10, dalam Ibrani 12 ayat 10, dalam Ibrani 12 ayat 10 mengatakan, Ibrani 12 ayat 10 mengatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan Yesus menghajar kita untuk kebaikan kita, untuk kita diubahkan, kita kekekalan bersama Yesus. Ada sukacita dan sejahtera. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi. Hanya kekekalan ada pada Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sanggup memulihkan ekonomimu, kesehatanmu, permasalahan apapun itu. Yesus akan pulihkan engkau, asal engkau tetap melekat, tetap terhubung dengan Yesus, connected in Jesus. Amen. Haleluya. Nah, katakan pada Tuhan, Tuhan, meski ini menyakitkan, aku percaya Tuhan. Meski ini menyakitkan, aku percaya tangan-Mu yang melakukan ini adalah tangan kasih, bukan tangan hukuman. Katakan pada Yesus, Tuhan, aku percaya meski ini menyakitkan, tapi aku percaya padamu bahwa Engkau melakukan ini tangan yang baik, bukan tangan hukuman bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Poin yang kedua, yang terakhir ini, yaitu pemangkasan menghasilkan buah yang tidak mungkin tanpanya. Paulus di sini kehilangan. Paulus dalam hal ini, sebelum dia bertobat, dia adalah yang paling berbuah. Dia adalah ahli Farisi terbaik, menguasai hukum-hukum Taurat, paling terpelajar dan paling bersemangat. Tapi Filipi 3 ayat 78 mengatakan bahwa ia memandang semua itu sampah demi mengenal Kristus Yesus. Pemangkasan total itu dari Paulus itu menghasilkan buah yang mengubah dunia. Kita buka Filipi 3 ayat 7 dan 8. 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 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu.
Oleh karena dialah yang aku telah melepaskan semuanya itu dan menanggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus diubahkan Tuhan, dia meninggalkan, dia bilang sampah semuanya itu. Apa yang kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita jangan lagi menoleh ke belakang. Seperti mobil, di depan ada kaca lebih besar, untuk melihat ke belakang ada kaca spion. Kita harus, sekarang kenapa kaca lebih besar di depan? Karena yang lebih penting di depan. Masa depanmu lebih penting bersama Kristus, bukan masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui, tidak bisa lagi kita kembali ke belakang. Tinggalkan masa lalu. Tinggalkan hal-hal yang kecil yang bisa dilihat kaca spion, tinggalkan. Fokus ke depan. Yang lebih utama fokus ke depan, jangan fokus ke belakang. Dalam mengendarai mobil, fokus ke depan karena itu yang membawa engkau pada keselamatan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Membawa engkau pada Yesus, membawa engkau pada kekekalan bersama Yesus. Kalau engkau fokus ke kaca spion, engkau akan mengalami kebinasaan. Engkau akan tertabrak di depan sana. Engkau akan mengalami hilang sukacita jika engkau pandang terus masalah-masa lalumu. Amin. Haleluya. Paulus di sini kehilangan status reputasinya sebagai ahli Taurat, orang yang mengerti firman, yang taat dalam hukum Taurat. Dia kehilangan kenyamanannya, tapi mendapat sesuatu yang jauh lebih berarti, jauh lebih berharga, yaitu hubungannya yang dalam dengan Yesus Kristus. Kita bisa kehilangan dunia ini, bisa kehilangan teman-teman, bisa kehilangan materimu, bisa kehilangan sukacitamu, bisa kehilangan pendidikanmu, bisa kehilangan apapun itu. Tapi jika engkau terus berharap pada Yesus, semua apa yang masa lalumu engkau anggap itu berguna, itu tidak berguna lagi. Engkau anggap dosa-dosamu menikmat, enak, enjoy dengan dunia ini, engkau akan merasa rugi. Karena engkau lebih memilih Yesus, sumber kekuatanmu, sumber sukacitamu, juru selamatmu yang hidup. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buah yang dihasilkan di sini, buah yang dihasilkan ini adalah pemangkasan selalu lebih banyak dan lebih baik dari sebelumnya. Jika kita mengikut Kristus, kita akan bertumbuh, berbuah lebih lebat, lebih banyak lagi buahnya dibanding masa-masa lalu kita yang penuh dengan dosa, lumpur dosa. Buah yang dihasilkan juga lebih banyak. Kita makin berkarakter Kristus, kita makin ada damai, sukacita, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah buah-buah roh yang tertanam dalam karakter kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya 55:8 mengatakan itu, rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Berarti rancangan Tuhan jauh lebih luar biasa, jauh lebih damai, jauh lebih sukacita, jauh lebih dari segala-galanya yang engkau pikirkan, melampaui segala akal. Damai yang Tuhan akan kasih pada engkau jika engkau terhubung terus dengan Yesus. Amin. Katakan, Tuhan, aku percaya bahwa apa yang engkau pangkas hari ini terhadap diriku sedang membuat ruang untuk aku berbuah lebih segar di hari esok. Apa yang Tuhan pangkas hari ini dan kedepannya untuk membuat ruang untuk aku berbuah lebih banyak dan lebih besar di hari-hari esok. Amin. Yang terakhir ini, bagaimana cara kita merespon pemangkasan Tuhan dengan iman kita? Bagaimana cara kita merespon pemangkasan Tuhan dengan iman? Katakan pada Tuhan, apa yang Tuhan ingin aku pelajari? Apa yang Tuhan ingin aku pelajari dengan masalah-masalah yang datang padaku? Silih berganti yang tidak ada habis-habisnya. Seperti ombak datang silih berganti. Datang satu masalah, hilang satu masalah, datang dua masalah lagi, bertubi-tubi sepanjang kehidupan kita. Tapi percayalah, bukan bertanya mengapa ini terjadi, tapi apa yang Tuhan mau aku pelajari dari peristiwa-peristiwa ini. Sekali lagi katakan pada Yesus, Tuhan, bukan mengapa ini terjadi, masalah terjadi padaku, tapi pertanyakan apa yang Tuhan mau aku pelajari dari peristiwa ini, masalah ini. Ini mengubah posisi kita dari korban menjadi murid yang belajar bahwa ini adalah maksud Tuhan untuk saya diproses, dipangkas. Yohanes 15 ayat 4 tadi mengatakan, tinggallah dalam aku, tinggal dalam aku. Di tengah pemangkasan itu tetap kita harus terhubung dengan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara doa, baca firman, doa, baca firman. Doa itu adalah kita berbicara pada Tuhan dan Tuhan mendengar. Sedangkan firman, baca firman itu Tuhan berbicara pada kita dan kita mendengar firman Tuhan itu. Ada hubungan, simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan di sini. Kau berbicara pada Tuhan melalui doa dan Tuhan mendengarmu, dan Tuhan berbicara pada engkau, pada kita semua melalui firman, dan kita mendengarkan firman itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Jangan kita mengambil keputusan terlalu cepat. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Roma 8 ayat 28 mengatakan, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 8 ayat 28 mengatakan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini adalah pernyataan jangka panjang bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan menilai karya Tuhan di tengah prosesnya ini. Jangka panjangnya engkau lihat ke depannya, engkau makin dimurnikan, makin engkau mengalami sukacita yang penuh dari Yesus Kristus. Engkau pandang terus pada Yesus, engkau akan dipulihkan, dimurnikan, dipangkas terus akan serupa dengan Kristus. Biarlah manusia, batinia kita, jasmani kita makin merosot, tapi manusia batinia kita diubah hari demi hari untuk serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, percayakan hasil kepada sang tukang kebun. Kamu bukan perancang kehidupanmu sendiri. Kita bukan perancang kehidupan sendiri. Kita tidak punya kendali atas kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa, yang memegang kendali, bukan bisa tapi memegang kendali kehidupan kita. Jangan pernah merasa engkau kuat, engkau kaya, engkau hebat, engkau punya pangkat, jabatan. Itu semua tidak bisa engkau kendalikan. Hanya Yesus yang bisa mengendalikan kehidupanmu sampai pada kekekalan. Tuhan yang punya blueprint kita, bukan kita yang punya blueprint. Tuhan sudah punya blueprint sejak dalam kandungan ibu kita. Rancangannya rancangan damai sejahtera, masa depan yang sejahtera dan harapan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita jika kita terus terhubung dengan Yesus. Melalui apa? Doa, baca firman, mengubah karakter-karaktermu yang dan siap untuk dipangkas, dimurnikan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita makin terhubung dengan Yesus. Tuhan pangkas segala hal yang bukan dari Kristus. Tuhan pangkas untuk kita serupa dengan Kristus. Dan kita makin mengandalkan Tuhan, makin bergantung. Tanyakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang aku akan pelajari dari peristiwa ini? Bukan apa, kenapa ini bisa terjadi, tapi apa yang aku harus pelajari dari peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang datang padaku saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaan-Mu. Firman-Mu yang begitu tajam mengingatkan kami bahwa kami harus terhubung dengan Engkau dan kami siap dipangkas segala hal yang bukan dari Engkau, yang dari dunia ini. Kami siap dipangkas oleh Engkau sendiri dan kami makin serupa dengan Engkau. Kami makin bergantung pada Engkau. Peristiwa yang kami alami, masalah yang kami alami, kami bertanya pada Engkau, apa yang kami akan pelajari dari peristiwa ini? Bukan kenapa ini bisa terjadi, tapi apa yang kami harus lakukan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, untuk kami makin berharap, makin pandang pada Engkau, bahwa masalah yang telah terjadi tidak bisa kembali lagi dan kita harus pandang pada Engkau. Di depan sana ada Engkau yang akan memeluk aku, memeluk kita semua, seorang Bapa yang menanti anaknya untuk datang dalam kekekalan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat online. Saat ini Engkau, siapapun Engkau, keluargamu atau anak-anakmu, orang tuamu, relasimu, kenalanmu yang saat ini mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkan engkau saat ini juga. Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan Yesus. Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat padamu? Katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus Kristus. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini juga, seketika ini juga, imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Yesus yang adalah nama di atas segala nama, dokter atas segala dokter, menyembuhkan engkau saat ini juga. Dalam nama Yesus dari Nazaret, sembuh, 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 sembuh. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu, keluargamu harmonis, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, kesehatanmu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pendidikanmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara dalam Kristus Yesus. Tuhan akan melindungi engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Connected in Jesus. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.